Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami boleh bertemu pagi ini di tempat ini maupun kami mengikuti live streaming, kami percaya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu lah kami ada di tempat ini. Kasih karunia-Mu yang besar dan tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk kami terus mengejar Engkau, kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami terus Tuhan mau memberikan pujian dan penyembahan yang semakin indah dan semakin berkenan di hati-Mu. Ajari kami terus Tuhan, ajari kami dan latih hidup kami, supaya kami boleh memiliki kehidupan yang berkualitas. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus, Engkau menuntun kami, menyingkapkan semua yang tersembunyi, membukakan rahasia-rahasia daripada kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya lebih dari perkataan manusia, tetapi ada kekuatan dan kuasa yang akan berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi saudara yang di tempat ini maupun yang ikut live streaming. Kita bertemu lagi ya. Kemarin sudah mulai di tempat ini. Saudara-saudara, saya ingin kita belajar bagaimana kita membangun hidup yang berkualitas. Rasanya kita sudah hidup sekian puluh tahun dan gak apa-apa sepertinya. Tapi apakah yang kita hidupi itu sebenarnya itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Saya membaca satu artikel yang dikirim ke saya, panjang sih. Tapi ada kata-kata yang buat saya aneh ya. Dikatakan begini, enggak apa-apa paras buruk atau paras cantik, yang penting hatinya mulia katanya. Terus ngomong, suami pulang malam juga enggak apa-apa, yang penting kan pulang, itu bagus katanya gitu. Terus dikatakan lagi, istri cerewet juga enggak apa-apa, selama masih ngurusi rumah tangga, itu tetap bagus katanya. Itu yang saya kutip, panjang sih sebenarnya. Tapi ketika saya baca ini ketawa, apakah hidup itu seperti itu? Enggak apa-apa, saya punya rumah tangga berjalan seperti yang sekarang ini, enggak apa-apa, yang penting masih berjalan. Saya punya suami pergi-pergi ngelayap ya enggak apa-apa, yang penting tahu balik ke rumah. Rasanya kalau saya juga enggak mau seperti itu ya. Tapi apakah memang hidup itu dimaknai seperti itu? Istri cerewet, dari dulu cerewet, enggak apa-apa, yang penting urusan rumah tangga beres. Ya kalau memang kecerewetan istri itu sebagai musik yang enak didengar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menyakitkan dan cerewetnya itu usil banget gitu ya, barangkali kenapa suaminya pulang malam? Ya itu juga penyebabnya. Tapi nggak apa-apa kok, semua berjalan dengan baik. Karena apa? Ya yang penting suami saya kan pulang. Dia nggak betah di rumah, nggak apa-apa. Yang penting malam tahu rumahnya balik kemana. Saya pikir tidak seperti itu hidup. Seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia hanya tidak ingin penampilan rumah tangga itu seperti berjalan nggak apa-apa urusannya. Padahal di dalamnya sebenarnya ada kecerewetan, ada ketidakbetahan, ada saling menyakiti tanpa bicara barangkali. Tapi dari sikap. Saya mengajak untuk kita merenungkan sama-sama apa yang ditulis oleh Paulus di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Dikatakan demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sampai di sini. Ayat ke-10 tadi diulang lagi. Dikatakan di situ, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tadi ayat 11 dikatakan bahwa dasar daripada kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Kristus. Dan itu sudah ada. Dan saya percaya semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia adalah Kristus itu. Dan setelah itu dikatakan, ayat 10 tadi dikatakan bahwa
tiap kita yang sudah terima Yesus, yang sudah menjadikan Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, harus memperhatikan bagaimana kita itu harus membangun hidup di atas dasar Kristus tadi. Jadi nggak bisa kita cuma ya sudahlah, dari sononya saya begini, kenapa kamu mau menikah sama saya, kan saya dari dulu sudah cerewet, terus kita nggak pernah mau berubah. Ternyata setelah kita terima Yesus, ada sesuatu yang sangat serius yang harus kita lakukan, yaitu memperhatikan hidup setelah itu. Apa yang sedang dibangun dalam hidup kita? Apakah kita membangun sesuatu yang ya udah tanpa peduli aja, udah jadi ya jadi aja gitu. Saya membaca sebuah artikel seorang pekerja bangunan ini. Dia bekerja di satu perusahaan, dia tukang dan mandor barangkali, tapi dia bisa tukang, dia ngerjakan bangunan. Satu hari dia itu merasa udah jenuh, udah bekerja puluhan tahun di perusahaan itu, dia jenuh. Jadi dia mau pensiun. Dia sudah tua juga, jadi dia bilang sama bosnya, bos, aku ini sudah rasanya nggak kuat bangun begini, tapi aku lebih baik mau istirahat aja, mau pensiun. Mungkin anak-anak udah gede, mungkin anak-anak udah berumah tangga, jadi dia sudah tidak terlalu membutuhkan banyak biaya. Nah, kemudian si bosnya ini bilang begini, oke, sebelum kamu pensiun, kamu buat sebuah rumah. Dan dia ditunjukin satu tanah, dan ayo kamu bangun di sini rumah. Nah, dikasihlah denahnya, dikasihlah desainnya, dan dia mulai membangun itu. Tapi karena dia sudah bosen dengan pekerjaannya, karena dia sudah capek dengan pekerjaannya, dia kerja, aduh saya itu mestinya mau istirahat, ngapain ya saya itu kok mesti bangun lagi, walaupun gaji masih dikasih. Akhirnya dia kerjanya dengan serabutan, cepet-cepet selesai, cepet-cepet saya mau pensiun, cepet-cepet saya mau nikmati hidup, nggak usah kerja keras lagi. Jadi dia kerja serampangan saja. Setelah selesai bangunannya, dia serahkan ke bosnya, Pak, ini rumah sudah selesai. Terus bosnya itu ngasih kuncinya, ya, ini rumah yang saya hadiahkan sebagai penghargaan jasamu selama puluhan tahun bekerja dengan saya. Wah, dia lemes sekali. Kenapa dia lemes? Karena selama ini dia membangun punya orang dengan sangat baik, tapi ketika dia terakhir dia membangun yang sudah dia bosen ini tadi, udah capek, dia bangun sembarangan tanpa dia tahu bahwa rumah itu sebenarnya akan diberikan untuk dirinya. Jadi ternyata yang jadi itu adalah rumah yang sembarangan. Nah, apakah kita juga mau seperti itu? Kita itu hari-hari ini adalah waktunya kita membangun hidup kita. Kalau kita hidup dan membangun sembarangan aja, nggak apa-apalah. Saya galak ya tetap galak, saya cerewet ya cepet cerewet, saya bohong dikit ya tetap bohong dikit, nggak apa-apa. Bangun di atas itu, satu hari kita akan menuai dan menikmati hasil bangunan yang seperti itu. Dan kita mungkin akan menyesal, wah tahu gitu aku kan mau bangun-bangun yang mewah, yang enak, kalau itu ternyata buat aku. Nah, kita akan baca selanjutnya ayatnya yang tadi ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jadi Paulus sedang menceritakan kamu harus sungguh-sungguh serius nih membangun di atas dasar yang sudah diletakkan, yaitu Kristus itu tadi. Dan kemudian apa? Kamu tuh bisa membangun dengan macam-macam loh. Terserah kamu mau membangun hidup kamu dengan emas itu yang paling berharga ya, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Lanjut ayat 13. Sekali kelak ketika kita dengan bahan yang kita mau sendiri, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Di hari Tuhan itu belum tentu nanti kiamat loh, belum tentu nanti. Tapi hari Tuhan itu waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita menikmati apa yang kita bangun bisa di dunia ini. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lanjut. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Ya, lanjut lagi.
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi nanti kalau kita itu membangun, sebenarnya yang kita bangun sekarang apa? Apakah dengan emas, apakah dengan perak, batu permata, atau rumput kering, jerami? Nanti ada ujiannya, semua akan dites. Seperti kita bangun rumah, ini semua itu kita bangun rumah juga dengan dasar-dasar perhitungan yang berbeda-beda. Ada yang bangun sekedar fondasi ya sedikit kalau buat rumah kecil, ada yang pakai bedeng aja, tapi ada yang beton, ada yang diperhitungkan gempanya sehingga kalau kena gempa nggak tergoncang. Semua itu ada bahan-bahan yang dipakainya, termasuk hidup kita. Yang kita bangun sebenarnya apa? Dan dikatakan nanti itu akan diuji. Diuji kalau mungkin bangunan-bangunan fisik yang seperti rumah itu diuji nanti kalau ada tsunami, ada badai, ada gempa, ada apa. Tapi kalau hidup kita diuji dengan kehidupan ini, ada tantangan, ada ujian, ada kesulitan ekonomi, rumah tangga, kesulitan pekerjaan, apapun itu akan menguji kita. Kalau kita bangunnya dengan emas, dikatakan dengan emas, dengan perak, maka ketika kena api nggak apa-apa. Tapi kalau jerami kita tahu semua, kalau dari kayu jerami kena api gimana? Terbakar. Dan dikatakan kalau diuji dengan api, api itu sebenarnya kan panas ya, nggak enak dan punya kemampuan untuk membakar. Jadi kalau lagi diuji itu semua itu diuji itu ya ujian-ujian tantangan hidup ini. Kalau ternyata kita itu membangun hidup kita di atas dasar Kristus dan kita bangun dan ternyata tahun uji kita akan dapat upah, dikatakan. Tapi kalau kita ternyata selama ini bangunnya dari kayu, dari rumput kering yang pasti kebakar, dikatakan di situ kita akan rugi. Ruginya apa? Ya rugi. Kalau kita punya barang kayu kena bakar, habis dong, rugi. Dan dikatakan seperti dari dalam api. Orang kalau masuk, kita nih dianggap tahan api ya, di dalam Kristus tahan api, masukin ke api gitu. Tapi kita punya perhiasan semua kayu, pakai bajunya yang dari anyaman rumput kering itu ya, dianyam seperti tikar, masuk kebakar. Kita sudah ada Kristus, kita tetap hidup, diselamatkan. Tapi keluar, coba bayangin, telanjang kita, rugi. Loh, selama ini aku sudah bikin baju, bikin segala macam, tapi terbakar semua. Jadi kita tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api, gak ada apa-apanya, gak ada yang dibawa. Dikatakan menderita kerugian. Tiap hari aku udah PW, tiap hari aku udah baca Alkitab, kok gak ada apa-apanya ternyata, ya rugi. Kita baca Alkitab tapi kita tidak membangun hidup kita dengan emas dan perak. Ayub mengatakan demikian. Ayub 23 ayat 10 bilang begini, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu ketika diuji dengan api, dia menjadi emas yang semakin murni. Jadi kalau kita membangun hidup kita dengan emas, dengan perak, dengan semua yang tahan api, kita tetap akan keluar bahkan semakin murni. Tapi kalau kita punya kayu, hidup kita jerami, rumput kering, ya pasti kebakar dengan api. Nah, mari kita belajar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, aku kan mau membangun pakai emas, aku mau membangun hidupku untuk tidak terbakar. Ya pasti kan kepengennya seperti itu. Nah, bagaimana kita membangun hidup yang berkualitas sehingga ketika api itu, dan api itu pasti datang ke kita masing-masing. Bentuknya bisa berbeda-beda, tapi kan kita hidup kan selalu ada kesulitan, selalu ada tantangan, selalu ada pergumulan, pikiran, nggak bisa santai-santai aja, nggak bisa. Dan kita harus menikmati itu sebagai hal-hal yang membangun hidup kita. Contohnya ya, kita baca 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu
kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Sampai sini dulu. Dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, berarti nggak bisa santai. Ikut Tuhan, membangun hidup Kristen itu tidak bisa santai. Dikatakan harus serius berusaha menambah imanmu. Jadi tadi dasarnya Kristus itu iman. Dan itu sudah punya kita, sudah punya modal semua. Iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah punya. Tapi itu baru dasar. Bagaimana kata Paulus, kamu membangun di atasnya. Dan Petrus mengatakan, imanmu yang sudah jadi dasar itu tadi harus kamu tambahi dengan kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu adalah hidup yang baik lah, berbuat baik, semua orang bisa nikmati kebaikan. Coba Matius 5 ayat 18 dikatakan demikian. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi yang dilihat orang itu perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya apa? Artinya Tuhan itu ingin kalau kita sudah punya dasar Kristus, kemudian kita membangun dengan perbuatan baik. Perbuatan baik yang seperti apa? Kalau Efesus 2 ayat 10 kan katakan perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Tadi saya nggak kasih ayat itu, tapi ini perbuatan baik yang disiapkan Allah itu yang seperti apa? Perbuatan baik yang memuliakan Bapa. Orang yang lihat memuliakan Bapa yang di surga. Wah, Tuhannya Lis tuh hebat sekali ya. Kenapa? Karena lihat perbuatan baik kita sebagai orang percaya. Iman kita harus ditambah dengan perbuatan baik. Yang nggak cuma sekedar baik. Kadang-kadang orang itu menuntut kita berbuat baik, tapi bukan yang kita mau, yang Tuhan mau maksudnya. Dia ingin pokoknya baik. Baik itu apa? Kalau nyenengkan saya, cocok sama saya, baik. Tidak. Tapi yang membuat perbuatan baik kita itu mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Saya cerita ya. Sekolah lagi ya Her. Beberapa waktu saya bergumul tentang sekolah yang Tuhan percayakan. Nggak ada yang tahu sih. Saya sendiri saya bergumul. Aduh ini sekolah kemanain ya, khususnya SMA. Singkat cerita, saya sudah cerita ya pergantian kepala sekolah. Saya kasih wejangan sama kepala sekolah yang baru. Apa? Wejangannya sih bukan nasihat-nasihat biasa. Hal apa yang menurut kami harus diperbaiki, yang bagus dipertahankan, tapi yang perlu diperbaiki harus diperbaiki. Gampang nggak? Tidak. Guru lihat peraturan itu gerah. Dan pasti ada yang nggak suka. Saya ini ya guru lama, guru dari pertama, harus punya yang harus dibedakan. Saya harus boleh begini, saya boleh begini. Kepala sekolah yang baru kan cekot-cekot kepalanya. Bukankah itu sebuah pergumulan untuk membangun yang lebih baik? Itu tidak mungkin semudah membalikan tangan. Banyak hal yang harus dikerjakan. Akhirnya kepala sekolah yang baru datang dan saya bilang nggak apa-apa, temuin nama yayasan. Kenapa? Karena semua perjanjian guru dan karyawan itu kepada yayasan, bukan kepada kepala sekolah. Jadi urusannya bisa sama yayasan. Belajar untuk membangun sesuatu yang baik itu, yang akan mempermuliakan Tuhan itu tidak gampang. Dulu lebih baik. Kenapa? Kita lebih bebas begini, begitu. Ya justru itu. Baik untuk kamu, tapi tidak baik di pandangan masyarakat dan pandangan pengurus. Jadi perbuatan baik seperti apa yang dituntut untuk membangun hidup kita? Yaitu perbuatan baik yang mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan.
Dan itu perlu diseriusin. Dikatakan di situ tadi di dalam Petrus, kembali ke Petrus tadi, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi nggak bisa cuma sekedar merem sebentar, nanti sekolah juga jalan sendiri kok. Semua juga sudah rutinitas kok. Oh tidak, ada sesuatu yang dibangun. Tadi ada salah satu ibu cerita begini, saya ketemu Miss itu kok datang pakai kebaya ya katanya. Kan ini bukan hari Kartini. Oh iya, hari pendidikan nasional. Ini bukan orang Kristen aja, pemerintah daerah mewajibkan. Ini kan hari pendidikan nasional, suruh pakai pakaian daerah. Tadinya pengumuman yang saya terima, semua guru yayasan itu dan siswa suruh pakai pakaian adat Cirebon. Wih, sampai semua pada posting adat Cirebon itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Kan pengen tahu. Orang lahir di Cirebon aja kadang-kadang nggak tahu ya pakaian adat Cirebon. Tapi kemudian nggak tahu kenapa pengumuman berikutnya adalah pakaian kebaya nasional. Murid orang tua murid bisa nyap-nyap semua ya kalau disuruh pakai begitu. Akhirnya pengumuman yang SD, yang punya, yang nggak punya nggak apa-apa, dikendorin. Lama-lama mungkin banyak yang protes, nggak tahu saya. Tiba-tiba pengumumannya seragam batik saja, cuma gurunya yang pakai kebaya. Kenapa terjadi? Gampang nggak? Enggak. Mesti mikirin, tapi itu sebuah perubahan yang ingin dibangun untuk daerah Cirebon, saya tidak tahu kota lain ya, untuk daerah Cirebon, untuk membawa rakyat itu makin mengenal budaya Cirebon, pakaian Cirebon. Coba kalau nggak diomong begitu, nggak ada tuh postingan di grup guru-guru, seperti apa sih pakaian Cirebon tuh, thread sana thread sini, ada yang begini ada yang begitu gitu, baru tahu. Dan ternyata budaya itu sudah hampir punah. Nah rupanya mau dibangkitkan kembali. Gampang nggak? Nggak gampang. Apalagi ngomong sama orang tua. Oh itu keluar duit lagi, masa mesti beli lagi, mesti nyewa lagi. Wah banyak macamnya. Tapi saya mau katakan, kalau kita mau membangun, itu pasti sesuatu yang baru. Dari yang tidak ada menjadi ada, dibangun. Itu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kita dengan kebaikan. Jangan komentar dulu kalau kita tidak tahu itu lebih baik buat memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar untuk menambah iman kita dengan kebaikan, perbuatan baik. Kalau bisa berbuat baik, kenapa mesti tidak baik? Ya kan? Mari kita menjadikan itu sebuah cara untuk kita membangun hidup kita di hadapan Tuhan. Lanjut. Dikatakan, oh enggak, masih yang kelima ya tadi. Dari kebaikan itu harus ditambah dengan pengetahuan. Karena tadi kan saya ngomong, baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Kalau kita bilang saya sudah lakukan yang baik, ternyata itu tidak yang terbaik, itu tidak yang baik di pandangan Tuhan. Saya ingat satu cerita lama, artikel gitu ya. Sepasang suami istri yang sudah menikah puluhan tahun, sampai anniversary-nya saya ceritanya agak kuat, tapi prinsipnya beginilah. Sudah puluhan tahun mereka menikah, satu ketika anniversary mereka suruh curhat-curhatan. Selama ini ternyata kelihatannya rukun, tapi si suami itu ternyata memendam sebuah kekesalan, dan istri juga memendam sebuah kekesalan. Gitu. Jadi ceritanya akhirnya curhat, akhirnya mereka itu merasa tidak puas satu dengan yang lain. Kenapa? Si istri itu karena dia sebagai ibu rumah tangga yang ingin menghargai suaminya, kalau masak ikan, anak dan suaminya dikasih dagingnya, dia makan kepalanya. Karena dia pikir ya kepalanya yang kan paling gak enak ya, kalau daging paling enak. Si suami berpikir istriku tuh kalau ngasih aku daging, padahal aku paling suka kepala, tapi kenapa kepalanya dimakan dia sendiri? Bertahun-tahun dengan prinsip yang berbeda, saling mau memberi yang terbaik, tetapi nggak ngerti yang baik. Jadi si istri itu merasa
aku ini berkorban. Dengan makan ya udahlah kepalanya saja. Tapi ternyata si suami bilang justru dari semua ikan aku paling suka kepalanya. Tapi selalu dimakan. Istriku tuh egois sekali. Nah, baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Demikian juga dengan Tuhan. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu yang baik menurut Tuhan? Kita harus punya pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Apa yang dimaksud pengetahuan itu? Adalah firman. Firman itu cara yang dipakai untuk Tuhan memperkenalkan diri sama kita. Kita akan baca dari 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman Tuhan, kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa kita harus belajar memahami Alkitab? Karena kitab suci itu akan memberikan hikmat kepada kita dan menuntun hidup kita. Itu firman Tuhan. Jadi mari kita belajar mengerti bahwa kalau kita sudah berbuat baik, yang seperti apa perlu firman yang akan memberikan hikmat. Yang ini loh. Kalau kita mau lihat ya, anak kalau sedang didisiplin sama orang tuanya dipukul. Bagi anak itu perbuatan baik enggak? Enggak jelas. Tapi kenapa anak itu didisiplin seperti itu? Karena itu memberikan hikmat kepada anak ini untuk nanti bertumbuh. Ini sebuah kebenaran yang sedang diperbuat oleh orang tuanya. Ya kalau nggak perlu dipukul ya nggak usah dipukul. Tapi firman Tuhan itu akan menuntun sebuah kebaikan dengan hikmatnya yang mungkin tidak enak. Tapi itu adalah jalan yang Tuhan mau. Karena tetap kita harus berbuat baik seperti yang Tuhan anggap baik. Hidup di dalam ketepatan yang Tuhan mau. Jadi iman kita harus ditambah dengan perbuatan baik, kebajikan. Tapi kebajikan perbuatan baik itu harus didasari kepada pengetahuan, firman, pengenalan akan Tuhan. Itu harus ada di dalam hidup kita. Dan kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya dikatakan dan pengetahuan itu harus ditambah lagi dengan penguasaan diri. Kadang-kadang kita ngerti-ngertinya dikit tapi wah udah umbar-umbar ya. Maaf ya kalau orang baru bertobat, ini saya cerita saya. Saya dulu waktu baru bertobat ya. Saya Kristen sih dari kecil. Saya Kristen, tapi kekristenan saya yaitu baca kitab suci, saat teduh dari kecil dan sebagainya. Tapi belum banyak mengenal Tuhan. Dan ketika saya berjumpa dengan Kristus, itu saya pulang dari retreat itu ya, itu ngomongnya kepada sembarang orang sampai orangnya bosen. Soal firman, soal apa, itu jadi gak ada hikmat gitu loh, gak ada penguasaan diri. Semua datang ke rumah saya ceritain Kristus, sampai teman-teman saya bosen, gak ada yang mau main, dikotbahin terus. Padahal juga tahunnya juga baru dikit, tapi karena api nih di sini cerita. Nah itu kadang-kadang penguasaan diri tuh. Temen ke rumah mau ngajak belajar, saya khotbahin. Jadi pulang dengan kejengkelannya, gitu loh. Oh kalau Ina sih sekarang ngomongnya rohani terus katanya gitu. Karena belum punya penguasaan diri. Wah semua orang dikhotbahin, gak ada takutnya dulu begitu. Tapi sekarang kita harus punya penguasaan diri. Kita harus tahu, loh nggak salah tau cerita Kristus, enggak salah. Tapi kadang-kadang caranya itu yang membuat orang jadi gemes gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa masuk dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Orang yang tidak pernah kepengen kenal Tuhan bisa jadi kenal Tuhan karena hikmat Tuhan. Dan banyak orang yang bertobat bukan karena kita ngomong kata-kata. Sekali lagi hal kerajaan Allah bukan soal perkataan tapi soal kuasa. Jadi bukan cuma kebanyakan ngomong aja sampai orang gak ada penguasaan diri. 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan demikian.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang yang punya hawa nafsu, wah keinginan yang meluap-luap yang nggak karuan, bukan dipimpin roh maksudnya. Itu seringkali justru itulah masa-masa kebodohan kita. Kita melakukan hal-hal yang bodoh dalam hawa nafsu. Jadi saudara-saudara, kalau marah atau jengkel sama orang, tahan dulu. Karena keputusan-keputusan kita dalam keadaan hawa nafsu kedagingan kita, itu hasilnya seringkali dan hampir selalu kebodohan. Dan kita harus bisa menguasai diri. Kapan kita bicara, kapan kita menahan untuk berbicara. Saya nggak tahu cerita apa tidak, waktu itu libur, apa sudah libur belum ya? Sudah libur kayaknya. Waktu saya mau bicara dengan pembantu saya, kamu pulang lebarannya tanggal sekian saja. Kenapa? Karena bersamaan dengan pembantunya ibu saya dari Jakarta juga harus balik ke desa yang sama, ke RT yang sama, tapi dia sudah saya beliin tiket sesuai permintaannya di tanggal 18. Nah, pembantu saya ini biasanya kalau mau pulang itu 10 hari sebelum lebaran kayak gitu. Jadi saya pikir pembantunya mami saya itu akan bersama dengan pembantunya Ibu Tin, karena itu juga saudaraan dan dia yang bawa. Ternyata pembantunya Ibu Tin sudah pulang tanggal 16. Pembantunya mami saya bilang, ini masih muda loh, baru lulus SMP, baru kerja di mami saya belum setahun. Dia bilang, ibu aku dibeliin tiket tanggal 18, saya nurut. Ternyata dia pulang ke Brebesnya harus sendirian. Pembantu saya biasa saya anter, saya pikir daripada 2 kali ongkos itu. Tapi saya waktu mau ngomong sama pembantu saya, muka pembantu saya itu udah serem. Kenapa? Rupanya udah dikasih tahu sama pembantunya Ibu Tin, kamu akan disuruh sama Ibu Ina pulang tanggal 18. Dia sudah tidak mau rupanya. Serem. Saya mau ngomong, saya udah bilang jangan ngomong dulu ya, saya ngomong. Tapi rupanya kasih tahu, dia serem. Saya udahlah, saya nggak ngomong lagi lah sama dia. Saya diem aja. Saya berdoa, Tuhan, kuasa kebangkitanmu sanggup melakukan segala perkara. Saya bilang sama Tuhan terus cerita, Tuhan engkau tahu saya punya kerinduan pembantu saya itu pulang tanggal 18. Dan sehari 2 hari saya tidak ngomong sama dia. Hari ketiga ketika saya makan dia lewat. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, sekarang nih kamu ngomong. Saya panggil dia, saya bilang, Mbak kamu pulang tanggal 18 ya, bareng sama Mbak yang dari Jakarta. Oh gitu Bu. Iya. Udahlah pulangnya kamu pagi-pagi, dari Jakarta kan jam 5 pagi katanya gitu. Nanti sampai sini jam 10, kamu bolehlah pulang pagi. Ya janganlah kalau pulang sore aja. Gak apa-apa Bu, tanggal 18. Mulus. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kalau saya ngomong 3 hari yang lalu, dia pasti marah. Bodoh saya. Saya mending lapor sama Tuhan. Hawa nafsu yang bisa kita tahan, walaupun di mulutnya sudah pengen nih, saya kalau ngomong kan pengennya spontan tuh, tapi saya tahan belajar. Karena kebodohan kalau saya memutuskan waktu itu. Dalam hal ini saya berhasil dan puji Tuhan, mudah-mudahan berhasil terus. Karena ya gak selalu begitu ya, kadang-kadang proses hidup itu. Nah, mari kita belajar untuk menguasai diri. Dan selanjutnya penguasaan diri itu harus ditambah dengan ketekunan. Jadi menguasai diri jangan sekali-sekali. Hidup kita belajar dari firman Tuhan jangan sekali-sekali. Tapi ketekunan itu adalah satu proses waktu. Tidak beda dengan kesetiaan. Tapi kita harus tekun terus menjalani ketekunan. Terus kita hidup di dalam kemauan Allah. Jangan hari ini kita sorak-sorai karena kita tahu kita bisa kerjakan apa yang Tuhan mau. Tapi besok kita lupa. Tapi ketekunan itu kita lakukan. Walaupun mungkin step by step kita belajar itu enggak langsung bisa hebat. Tapi kita belajar sedikit demi sedikit. Saya pun belajar seperti itu. Ibu Nani hidupnya tekun, setia. Saya belajar. Tuhan saya pengen sama Ibu Nani, ya saya mesti belajar melakukan sama seperti itu dengan setia, dengan ketekunan, menantikan, mendengar bagaimana caranya untuk hidup sampai Tuhan itu senang dengan langkah-langkah hidup kita. Dan dikatakan juga dari ketekunan kita tambahi lagi kesalehan. Kesalehan itu hidup seperti apa? Contohnya adalah Abraham. Abraham waktu Sarah bilang begini,
usir anak itu, Ismail nih usir. Wah, Abraham jengkel sekali kan. Itu juga anak gua, yang kasih istri juga elu, gitulah ceritanya mungkin di dalam hatinya Abraham gitu ya. Sekarang enak saja, itu kan tetap darah daging saya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gitu, turuti kata-kata Sarah. Memang harus diusir itu Ismail. Orang yang hidup saleh lebih mendengar Tuhan ketimbang mendengar hati nuraninya sendiri. Kita harus belajar untuk hidup mendengar Allah lebih daripada yang lain. Mari kita belajar untuk kita bisa hidup dalam sebuah kesalehan seperti Abraham. Kita mengasihi saudara-saudara dikatakan ayat, dan kita mengasihi semua orang. Orang lain bisa menikmati kita. Itulah hidup, membangun hidup yang berkualitas. Jangan berhenti sekedar kita sudah terima Yesus, tapi bagaimana kita membangun di atasnya. Jangan-jangan selama ini yang kita bangun adalah jerami, bahannya rumput kering. Tapi mari kita membangun dengan emas, dengan perak, dengan batu permata. Semua ada tantangannya, ada ujiannya. Tetapi kita harus percaya, kita akan keluar, kata Ayub, menjadi emas yang semakin murni. Kita belajar untuk mengerti bagaimana hidup dan karakter kita itu dibangun terus. Jangan kita mengikuti hawa nafsu dan hidup itu sekedar melewati waktu. Oh, nggak apa-apa lah, saya kan sudah tugas ibu rumah tangga, nggak apa-apa. Yang penting kerjain aja semua, anak beres. Nggak apa-apa lah suamiku pergi, yang penting masih pulang. Bukan itu, tapi hidup pribadi yang terus diubahkan. Kenapa ya? Apa yang saya bisa lakukan untuk anak-anak saya? Apa yang bisa lakukan untuk rumah tangga saya semakin cemerlang di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di dalam membangun hidup itu nggak bisa berhenti ya. Selama saudara itu masih hidup, itu harus terus membangun. Jadi nggak bisa berhenti ya. Nah, masih ingat waktu kita PW di tempat ini, PW atau apa saya lupa, atau persekutuan, tiba-tiba saya mendapatkan angka 567. Masih ingat? Kalau lupa saya ingatkan. Waktu itu saya lihat angka 567. Nah, saya tidak tahu apa yang bakal terjadi, tetapi pada pagi hari tadi Tuhan ingatkan lagi 567. Saya mulai berpikir, Tuhan, ini bulan 5 ya. Memang Tuhan tidak kasih tahu apa yang bakal terjadi, tapi saya mau mengingatkan kepada saudara harus tetap waspada ya. Apa yang bakal terjadi kita tidak tahu. Mulai bulan 5, bulan 6, bulan 7 ya. Mei, Juni, Juli. Tapi satu hal, biarlah kita membangun hidup kita. Persiapan, waspada, supaya kalau terjadi sesuatu kita itu sudah siap. Nah, siap kalau kita membangun hidup kita ya. Itu saja yang saya ingatkan. Siapkan sebentar sore untuk menerima semua yang Tuhan inginkan untuk kita belajar bagaimana kita waspada, bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi apa yang bakal terjadi. Kita tidak tahu, karena Tuhan juga tidak mengatakan sesuatu tentang hal ini. Tapi satu perkara, persiapkan diri untuk benar-benar kita survive sampai garis akhir ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, menyembah Engkau, memuji nama-Mu selama 1 jam. Kami mengucap syukur untuk Engkau mengingatkan kami tentang membangun hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang bakal terjadi,
Karena tadi pagi Engkau mengingatkan hamba lagi tentang 5, 6, 7. Dan saat ini kami sudah masuk di dalam bulan yang kelima Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, hikmat marifat yang daripadamu, mawas diri, waspada untuk kita mempersiapkan diri apa yang akan kami alami. Supaya kami tetap survive, kami tetap menang karena kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca, untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena di mana-mana terjadi sesuatu panas yang tidak terkendalikan. Di negara-negara yang lain mulai terjadi panas yang tidak umum Tuhan, tidak wajar Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau masih mengendalikan keadaan cuaca di Indonesia. Sehingga sampai dengan saat ini kami tetap merasakan kestabilan. Tapi kami minta anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menjaga akan keadaan cuaca Tuhan. Karena global yang panas, gelombang yang panas ini akan melanda Tuhan. Kami tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan 5, 6, 7. Apakah gelombang panas ini akan melanda Indonesia? Kami tidak tahu Tuhan. Tapi satu perkara kami minta di dalam nama-Mu, buat kami waspada dan bersiap, sehingga kami tetap siap dalam menghadapi apapun. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, untuk dapat mengendalikan, mengatur akan segala sesuatu, sehingga cuaca yang ada di Indonesia ini tidak sampai ekstrim banget Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk keadaan pemerintahan bangsa dan negara kami saat ini dalam menjelang pemilu ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan terus meredakan semua gejolak-gejolak yang ada. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa saat ini. Lawatan-Mu boleh terjadi di negara-negara. Lawatan-Mu boleh terjadi di pulau-pulau. Biarlah terus Tuhan terjadi. Lawatan-lawatan yang luar biasa boleh terjadi Tuhan, sampai rumah-Mu menjadi penuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh yang berasal dari ilahi, daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu Tuhan, memenuhi hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dengan gelombang panas yang akan datang, kami tetap survive karena ada daya tahan tubuh yang dari surga. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami datang, kami berdoa untuk ibadah sebentar sore. Urapi kami Tuhan, siapkan kami supaya kami dapat datang dan tidak terlambat. Kami mau mulai dari awal Tuhan. Kami tidak mau kehilangan berkat-Mu Tuhan. Kami mau dari awal kami mempersiapkan diri. Dari awal kami menerima semua daripada-Mu. Kami menerima secara utuh Tuhan apa yang Engkau hendak pesankan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kau sangat baik, Kau luar biasa atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah tanggal 9 nanti Tuhan. Kami akan bersama-sama dengan beberapa hamba Tuhan dari Bahtera. Kami minta Tuhan
urapan-Mu terjadi atas setiap hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati, bahwa acara ini adalah acara yang daripada-Mu. Hadir Tuhan, urapi Tuhan dengan segala sesuatu yang Kau sudah siapkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Saat ini siapkan hati kami untuk masuk dalam pengurapan. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, menguasai akan mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami, hati kami, dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan dan Engkau hancurkan. Bapa, ini tangan kami, Kau urapi dengan urapan yang baru. Kaki kami Tuhan, Engkau yang akan memberkati sehingga perjalanan kami hari ini berhasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Apa yang kami kerjakan hari ini bersama-Mu Tuhan, maka akan terjadi perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.